Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas kembali saham PMMP ya atau Panca Mitra Multi Perdana, di mana saya sudah membahas ini tanggal 13 Mei 2023. Di mana kita tahu ya, anak Presiden Kaisang yang mana kemarin baru-baru ini sudah menjadi Ketua Umum PSI itu ikut memiliki saham PMMP ini meskipun dia bukan pengendali. Nah, apakah nanti dengan besarnya dia di politik akan mempengaruhi saham ini? Ya, kita nggak ngerti ya. Kita akan bahas update saham PMMP, di mana ini juga akan ada corporate action, yaitu private placement, teman-teman ya, sebesar 10% dari saham yang beredar. Oke, ini hari ini tanggal 12 Oktober, harganya turun 1,49% ke 264. Ya, untuk kinerja harga sahamnya ini masih negatif semua, jadi yang pegang saham ini pasti rata-rata sedang floating minus ya, apalagi kalau kita lihat harga tertinggi tahun terakhirnya ini 414 dan terendahnya 256. Ini masih mendekati harga terendah selama setahun terakhir. Oke, ini sudah saya bahas di video yang sebelumnya ya. Pada intinya Panca Mitra Multi Perdana ini dia bisnisnya adalah mengolah udang, membekukan udang dan menjual udang, kira-kira seperti itu ya. Nanti kita akan sekilas saja di sini ya teman-teman. Ini IPO baru 2020, dan kalau teman-teman beli pada saat IPO dan masih pegang harganya sampai saat ini, itu nilainya teman-teman tinggal 78,6%. Ini pabriknya teman-teman ya, ada 8 pabrik pengolahan. Ini main products-nya sudah saya bahas ya, ada udang, kemudian ada udang yang sudah dimasak, ada diolah, kemudian ada yang sudah ditambahin atau value added products ya. Ini ekspornya ya, jadi ini masih lebih banyak ekspornya daripada jual di domestiknya. Kemudian ini produk yang dijual di domestik ya, namanya Ibinoya ya. Ini produknya ya, produk olahan. Nah, ini adalah berita yang terbaru, yaitu akan private placement ya, akan private placement di mana akan ada penambahan modal untuk investor tertentu ya, sebesar 10% dari saham beredar. Artinya teman-teman yang memiliki saham ini mau nggak mau, suka nggak suka, sahamnya akan terdilusi ya, atau kepemilikannya akan terdilusi. Sebenarnya kalau untuk investor retail lokal sih nggak terlalu impact lah ya, dilusi seperti itu ya. Oke, ini adalah jadwal private placement-nya direncanakan ya. Nanti kira-kira recordingnya ini tanggal 4 September ya, tanggal 4 September, jadi bulan September. Pelaksanaan informasinya tanggal 9 Oktober, dan pelaksanaan untuk RU PSLP luar biasanya dari 11 Oktober 2023 ya. Untuk harga pelaksananya belum tahu, nanti kita lihat apakah lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oke, ini adalah data penjualannya ya. Jadi sebenarnya ini dapat uangnya dari mana ya? Paling banyak ketika kita lihat ada ekspor, ada produk luar negeri, produk domestik ya. Ternyata penjualan paling banyak itu ada di 2 produk saja teman-teman ya. Yang pertama adalah udang Panamei dan udang Black Tiger yang ini ya teman-teman ya. Nah ini ya, jadi udang mentah ini yang paling besar ya. Yang ini nggak tahu ini termasuk atau tidak ya teman-teman ya. Apakah ini yang mentah aja atau yang termasuk yang sudah masak ya. Namun ini hanya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu Fanamel, Black Tiger dan lain-lain ya. Kecil sekali ya. Jadi paling besar ini adalah udang ya. Kemudian ada penjualan yang melebihi 10% penjualan neto ya. Ini CP Food Products, Eastern Fresh, ini kebanyakan memang luar negeri ya penjualannya. Nah, ini kinerja jangka panjangnya masih sama dengan video tahun lalu ya. Ini masih bergerak naik secara pendapatan ya, masih sama. Kemudian ini struktur pendapatannya juga masih sama, masih stabil di 70-80%-an. Dan kalau kita lihat laba bersihnya juga masih sama ya, karena ini memang belum berubah. Masih single digit di kisaran 3-5%. Nah, ini adalah update ya, di mana semester 1 2023 dibandingkan semester 1 2022, pendapatannya ini cenderung flat lah ya, naik tipis ini ya, nggak naik sebenarnya teman-teman ya. Bahkan ini sebenarnya turun ya, kenapa ini bisa naik 0,4% ya. Ini 101, ini 100 juta US dollar ya, naik 0,4%, mungkin salah pembulatannya teman-teman ya.
Untuk laba bersihnya ini turun cukup dalam, yaitu 53,1%. Ya, jadi pendapatnya flat, namun labanya turun. Ya, ini disebabkan oleh beban pokok penjualan yang naik. Ya, beban penjualannya naik, meskipun beban usahanya turun cukup lumayan, namun secara nominal ini tetap jauh ya, meskipun secara persentase ini lebih tinggi penurunan beban usaha, namun sekali dilihat secara nominal ini jauh sekali ya. Jadi ini penyebabnya adalah beban pokok penjualan, mungkin harga jualnya ya teman-teman ya, kemungkinan ya. Dan kalau kita lihat di sini, secara persentase itu memang naik ya, beban pokok penjualannya dari 81,7 naik ke 85,1, ini yang menyebabkan turunnya persentase dari laba bersih. Nah, untuk valuasinya sendiri pada saat video ini dibuat itu sudah mencapai 0,49, di mana ini masih paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya setelah IPO. Untuk PER-nya ini juga bukannya paling rendah ya, namun lebih rendah daripada 2 tahun yang terakhir. Untuk ROE-nya sendiri sekarang ada di 5,27%, dibayar di price to book value 0,49 sehingga mendapatkan earning yield itu 10,72%. Ya, ini masih dalam harga wajar teman-teman ya, masih sama dengan video saya yang sebelumnya, di mana book value-nya 539, harga wajarnya untuk earning yield 10-15% itu ada di range PBV 0,35 sampai 0,53, atau kalau kita konversi ke harga itu ada di 189 sampai 286. Jadi harga saat ini masih dalam range harga wajarnya dia untuk kondisi fundamental update kuartal 2 2023 semester 1 ya. Untuk dividen sendiri nih baru 1 kali bagi dividen, masih belum berubah ya. Kemungkinan juga nggak akan bagi dividen lagi karena ini juga mau private placement ya. Mau private placement mestinya sih butuh modal ya, jadi nggak mungkin bagi dividen dulu. Untuk kesehatan finansialnya ini untuk quick ratio yang perlu dipantau, meskipun ini cenderung naik ya. Untuk current ratio sih masih oke, di atas 1, debt to equity ratio-nya juga ini di angka 2 teman-teman, jadi cukup harus diperhatikan juga ya. Ini dulu sempat ke sini, kemudian dia mulai turun stabil di angka 2. Ya, jadi ini cukup harus diperhatikan ya teman-teman ya untuk masalah kesehatan finansialnya. Karena ada potensi ada potensi gagal bayar gitu ya. PKPU itu ada potensi karena memang kalau kita lihat di sini rasionya tidak membuat kita bisa mengabaikan. Untuk seasonality ini datanya sebenarnya belum lengkap, namun kalau kita lihat di Desember ini belum pernah turun ya. Sejak IPO di Desember ini setiap Desember belum pernah turun, jadi mungkin bisa menjadi kesempatan meskipun datanya belum panjang gitu ya historicalnya. Nah, ini secara bandarmologinya ini masih nggak banyak berubah ya, mungkin nanti akan terdilusi. Ini PT Harapan Bangsa Kita ini yang terafiliasi dengan Kaesang teman-teman ya. Hanya 8% ya. Saya juga nggak ngerti Kaesang memiliki berapa persen dari PT Harapan Bangsa Kita ya. Nah, ini adalah jumlah pemegang saham investor retail lokal selama setahun terakhir dari September ke September. Ya, dari yang beredar di masyarakat ternyata bentar ini kan totalnya 2,3 miliar ya. Ternyata semuanya scriptless ya, semuanya scriptless dan dari total 2,3 miliar ini 1,1 miliarnya dipegang oleh investor retail lokal, termasuk ini yang besar-besar ya. Susilo Subardjo, Martin Susilo, ya ini Hirawan nih masuk besar-besar, termasuk di sini teman-teman ya. Jumlah pemegang sahamnya turun ya, turun 703 selama setahun terakhir, dan setiap orang yang keluar dari saham ini itu membawa value keluar 7,9 juta rupiah. Ya, sehingga tersisa investor yang tertinggal itu rata-ratanya jadi naik ya, karena ini ada yang keluar membawa value yang lebih kecil. Ya, atau kalau boleh dibilang ini ada investor yang averaging down, bisa dibilang seperti itu ya, karena average-nya itu meningkat. Ya, ada yang keluar, namun ada yang averaging down. Jadi yang keluar ini membeli yang di dalam ini membeli yang keluar. Untuk partisipasi investor asing masih kecil, jadi bisa diabaikan saja. Ini adalah perpindahan sahamnya dan peta kepemilikannya secara detail. Kalau kita lihat semuanya scriptless ya, dan kalau kita lihat di sini corporate ada penjualan. Pergeseran paling besar memang ada di investor retail lokal, ada di investor retail lokal pergeseran paling besar 0,9%.
yang lainnya hampir nggak ada. Jadi memang benar-benar dipegang oleh corporate dan investor retail lokal ya. Namun investor retail lokalnya ini ada yang besar ya, ada yang jumbo-jumbo teman-teman ya. Jadi untuk yang kecil-kecil ini justru malah keluar ya, pada keluar. Oke, ini untuk 1 sampai 12 Oktober ya. Kalau kita lihat di sini ada akumulasi kecil teman-teman ya. Ada akumulasi kecil, di sini juga ada, namun kebanyakan netral ya. Jadi ini memang tidak terlalu menonjol ya pergerakan bandar di sini. Kalau kita lihat di sini broker retail masih rajin membeli saham ini ya teman-teman ya. Mungkin ya melihat itu ya kemarin ya tiba-tiba menjadi ketua umum PSI ya, dan hype-nya cukup tinggi ya, sehingga mungkin banyak investor retail yang berharap juga di sini ya. Nanti kalau misalnya PSI bisa masuk ke Senayan, pastinya akan ada impact secara psikologis juga. Meskipun secara bisnis ya pastinya relasinya akan tambah banyak gitu ya, meskipun kepemilikannya hanya 8%. Nah, ini adalah analisa teknikal tanggal 13 Mei 2023, di mana waktu itu saya memprediksi harganya akan turun ke 258 ya, dan ini di sini ya waktu itu saya memprediksi dan harganya betul turun ke 258, memantul ke atas lagi, mencoba naik, namun ini turun lagi ke 258 lagi ya. Jadi ini kalau kita tarik dari sini sebenarnya ranging ya, namun kalau kita tarik dari sini ini sebenarnya ya membentuk pola kayak double bottom gitu ya. Ya di bawahnya tidak bergerak, namun atasnya cenderung turun ya teman-teman ya. Nanti akan ada private placement nih kira-kira di sini ya. Kira-kira di ujung ini bakal breakout atau breakdown gitu ya. Tinggal kita lihat dan tunggu saja. Ya, berapa harga pelaksanaan dari private placement-nya. Oke, kalau prediksi saya ya, kira-kira ya. Nah, ini kan bakal ya ada di area ini saja teman-teman ya. Nah, nanti setelah private placement tergantung ya, tergantung ya, kalau harganya memang di bawah ya kemungkinan dia akan breakdown ya, harga private placement-nya, harga pelaksananya di bawah dia akan breakdown. Namun kalau harga private placement-nya di atas harga pasar, ada kemungkinan harganya akan breakout ya, akan breakout ya. Nah, kira-kira sebenarnya jadi ini memang tergantung dari corporate action ya, karena ini ada corporate action, tentunya itu akan memberi pengaruh ya teman-teman ya. Tergantung nanti harga pelaksanaannya di atas atau di bawah harga market. Oke, ya kalau kita lihat ya dari range ini 30 Maret sampai hari ini itu masih terlihat big distribution namanya. Jadi harganya cenderung ke bawah ya. Ini sedang terjadi penjualan masif ya. Namun tertahan di 258 ya. Jadi ini dijaga harganya tidak tembus ke bawah 258 ya. Mungkin akan private placement juga mestinya harganya dijaga ya. Oke, terakhir di sahamnya untuk kinerja jangka panjang tahunannya masih naik ya. Kinerja jangka pendeknya flat ya, nggak naik nggak turun, naik tipis ya. Valuasi wajar, tidak rutin bagi dividen baru 1 kali sejak IPO. Potensi nanti naik ada di bulan Desember. Bandar Homologi tadi September ke September sedang terlihat distribusi ya dari corporate ke investor retail lokal. Meskipun tadi investor retail lokalnya cukup besar-besar juga, jumbo-jumbo ya. 1 sampai 12 Oktober masih ada akumulasi kecil ya, karena kemarin habis dari bottom. Kemungkinan akan ada koreksi, jadi ada akumulasi. Dan terakhir untuk teknikalnya tadi membentuk pola double bottom ya, saya lupa ya di sini ya. Nah, ini ya, ini bottom satunya di sini ya di 258, bottom keduanya di sini ya. Jadi potensinya kalau secara teknikal mungkin bisa breakout ke atas teman-teman ya, ditambah corporate action, berarti kira-kira ini kalau misalnya sudah direncanakan itu ya, teori konspirasinya, mestinya harga private placement-nya di atas harga market ya, sehingga harganya akan breakout ke atas. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham PMMP ya. Silakan tetap teman-teman wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham PMMP. Oke, sampai di sini dulu analisa saham PMMP. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.